Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Gimana kabarnya hari ini, Pak Denny? Luar biasa, Bu Anita. Semangat sekali untuk hari ini. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak Denny ya. Keren. Nah, ini Pak Denny ini sudah akan melakukan sesi coaching ya, Pak Denny ya? Betul, Bu Anita. Hari ini ada rencana coaching dengan salah satu rekan saya. Oke, kalau boleh tahu dengan Bapak atau Ibu siapa Pak Denny sesi coaching kali ini? Dengan Ibu Kusmiati, Bu. Dengan Ibu Prapti. Oh, dengan Ibu Suprapti. Oke, sudah janjian ya Pak Denny ya? Kemarin juga bertemu janjian untuk Oh gitu. Nah, nanti di sesi coaching jenengan itu kira-kira Pak Denny ingin dibantu saya untuk diamati di kompetensi coaching yang apa ini, Pak Denny? bantuan nanti Bu Anita, masukan-masukannya untuk kompetensi pertanyaan yang dibobot. Mohon untuk disimak bagaimana saya kurangnya, bagaimana mohon masukan. Oke, berarti di pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah ini kalau boleh tahu jenengan kenapa memilih di kompetensi pertanyaan berbobot Pak? Soalnya kalau pertanyaan berbobot itu yang menjadi inti bagi saya dalam melakukan coaching. Kemampuan bisa membuat pertanyaan berbobot dan menyampaikan pertanyaan berbobot itu bisa akan menggali ide-ide dari coaching kita nanti. Jadi itu bagi saya penting sekali. Oke, berarti menurut Pak Denny ini penting sekali karena sebagai kuncinya untuk menggali informasi dari si coaching ini ya Pak ya. Bagaimana tindak lanjut ke depannya begitu ya. Oke, siap. Nah kalau saya berikan izin untuk penilaian, nah ini Pak Denny kira-kira berada di angka berapa ini untuk kemampuan Pak Denny dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini? Kalau saya menilai diri saya sendiri masih ada di nilai 7, Bu. Untuk saya catat ya Pak, di nilai 7 ya Pak ya. Oke. Nah, di nilai 7 ini. Nah, setelah nanti ada sesi coaching ini harapannya Pak Denny bisa meningkat ke angka berapa? Setelah coaching nanti harapannya 8, Bu. Oh, jadi 8 ya. Naik ya Pak ya. Jadi dari 7 ke 8 ya. Oke, saya kira untuk sesi pada pra-observasi ini sudah siap, sudah lancar. Silahkan Pak Denny melaksanakan sesi coaching ke Bu Suprapti. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Anita. Silahkan Pak Denny. Nanti. Selamat pagi Bu Prapti. Selamat pagi Pak Denny. Ya, bagaimana kabarnya Bu Prapti pagi ini? Ya, luar biasa Pak Denny ya. Walaupun tadi sibuk, tapi sekarang waktu nyantai Pak. Dan bisa ketemu Pak Denny. Ya. Bu Prapti, keluarga sehat? Amin, Ibu amin. Sehat? Ya, sehat. Amin. Sehat semua Pak Denny. Untuk membuat budaya positif, kita akan betul. Ya, untuk hari ini apa yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu? Ini Pak, beberapa kelas itu kan belum memiliki keyakinan kelas itu ya Pak. Ya, ini memang saya ingin sebagai wali kelas itu nantinya saya bisa membentuk keyakinan kelas di kelas saya dulu Pak, sebelum nanti ada keyakinan sekolah yang menjadi salah satu budaya positif di sekolah gitu ya. Sekarang tapi ada peraturan kelas, masih ada Bu di kelasnya Ibu? Ada Pak. Ya, peraturan tertempel gitu dan anak-anak sudah membuat ya, sementara ini membuatnya kadang mereka itu masih cari di Google dan sebagainya yang prinsip, kemudian di Canva dan sebagainya, terus mereka tempel gitu aja, dan itu menjadi kesepakatan di kelas gitu aja. Di masih SMP kayak peraturan. berapa Bu Prapti?
Saya SMP 1 Beringin. Ya, Kelas berapa? kelas saya ngajar kelas 8. Oh, di kelas 8. Eh, mm-mm. Anaknya menaati peraturan yang sudah dibuat apa belum kira-kira Bu? Kemarin-kemarin. Ya, untuk di kelas itu ya tentu masih ada juga sih Pak yang belum mematuhi secara baik gitu ya. Tapi sebagian besar ya sudah, alhamdulillah sudah beberapa taat. Tapi ya yang namanya anak ya Pak itu kan juga punya tingkah laku dan banyak juga yang belum taat pada peraturan di sekolah. Dan makanya saya menginginkan bahwa mereka itu punya keyakinan yang datangnya dari faktor dari dalam yang bisa nantinya itu mereka bisa taat mana tuh karena kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena tekanan dari guru ataupun pihak OSIS atau siapapun gitu Pak Den. Jadi harapan Bu Prapti nanti anak-anak menaati peraturan atau nanti kan dirubah jadi keyakinan kelas ya Bu. Iya Kesepakatan. itu, ya betul. Nanti bisa mereka menaati itu semua ya. Ya, Kalau peraturan kelasnya dibuat oleh gurunya atau oleh siswanya tadi Bu? eh, peraturan sementara ini ya saya juga ikut campur tangan sih Pak dan anak-anak juga sudah. Namun sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di waktu jadi guru penggerak itu kan peraturan itu kan tidak sama dengan keyakinan kelas ya Pak. Kayaknya dari Iya situ loh. betul. Iya, dari situ saya ingin bahwa peraturan ini bisa nantinya itu menjadi keyakinan tadi Pak. Untuk Ya. bisa menjadi satu ketetapan motivasi dari dalam dan anak-anak bisa taat itu untuk dari segi dari dalamnya gitu untuk bisa manut dan mematuhi aturan minimal dari kelas dulu lah, dari kelas yang nanti saya ampu. Kalau peraturan yang kemarin itu ada sanksinya apa tidak biasanya kalau pelanggaran-pelanggaran? Ya kadang anak-anak itu ya ada kata, waduh kalau enggak melakukan ini dihukum aja gitu. Jadi masih konsep ya kayak apa menghukum teman terus tapi bukan hukuman fisik tapi ada apa ya rasa kayak ditekan gitu ya kalau enggak itu jadi masih ada unsur takut terpaksa bahkan kan piket itu ya mereka enggak piket terus ada hal-hal yang dilakukan oleh kelas itu sementara ini masih sikapnya ya ada juga yang sudah konsekuensi sih Pak tapi belum keseluruhan gitu. Oh iya. Ya, jadi ada hukuman, kadang ada itu. Saat membuat keyakinan kelas itu ada tantangan atau tidak kira-kira Bu Prapti? Ya tentu Pak, karena enggak mudah ya untuk mendisiplin supaya anak-anak yang SMP kelas 8 itu kan, wah luar biasa kadang itu untuk bisa dari segi kebersihan gitu aja ya Pak. Itu kan Iya. dari peraturan eh, kata-kata di peraturan itu kadang kan masih negatif gitu kan. Istilahnya jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh Iya, membuang iya. sampah di kelas lah. Ini saya mencoba untuk bisa nanti membuat peraturan itu menjadi keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Jadi kayak nilai-nilai kebajikan apa yang kita tanamkan dari peraturan itu. Misalnya kalau tadi tidak membuang sampah sembarangan, ya saya ubah bahwa berarti nilai keyakinan di kelas saya adalah faktor kebersihan gitu. Ya, itu Iya. yang ditekankan. Jadi mereka nantinya bisa menjadi orang atau siswa yang hidup bersih. Kalau ada kertas diambil, walaupun itu bukan yang buang dia sendiri itu. Kemudian kalau misalnya eh,
kotor dan sebagainya, mereka sudah tergerak. Wah, enggak usah disuruh itu, mereka sudah nyapu, mereka sudah membersihkan sendiri lah. Ini yang saya inginkan ke anak saya itu membentuk kayak gitu, Bu. Jadi tersadar dengan sendirinya, tahu dengan sendirinya, enggak usah tergantung pada orang ataupun guru yang bersangkutan. Tapi gitu, dia sudah tersadar dengan sendirinya seperti itu. Ya ini memang proses sih, Pak, ya. Itu mungkin keyakinannya baru nggak banyak-banyak dulu, Pak, dari itu rapi. Mereka rapi memakai seragam, dasinya tidak atau bajunya tidak dikeluarkan gitu, itu mereka sudah bisa menunjukkan. Itu saya sudah mencatat itu hal kemajuan. Ya, ya, Kemudian Bu. gitu ya, Pak. Gitu. Ya, ya. Kalau nanti dalam pembuatan keyakinan kelas itu, apakah akan juga disepakati tentang konsekuensi-konsekuensi atau bagaimana? Iya, saya akan berusaha mengubah pemikiran anak gitu ya, dari konsep hukuman ataupun sampai kadang mengatakan sesuatu yang buruk untuk temannya yang berbuat salah, itu dengan konsekuensi yang disepakati bersama. Tapi juga akhirnya nanti kalau misalnya anak-anak yang sering kali berbuat, konsekuensinya berbuat berulang-ulang dan sulit, ya maka untuk tahap-tahapan dalam budaya disiplin positif juga akan diterapkan. Misalnya harus direstitusi atau saya selaku wali kelas juga akan memanggil secara khusus anak itu, artinya tidak dimarahi atau ditegur di situ ya Pak, di forum, tapi juga kita selaku guru atau wali kelas juga bisa memberitahu dia apa yang menjadi kesalahan, pakai sekitar restitusi bisa diterapkan di situ Pak, selain konsekuensi tadi. Jadi kalau ada yang melanggar itu rencananya Ya, akan yang itu ya. berulang ya Pak, yang berulang. Kadang kan ada beberapa anak itu yang bandel, itu kan mesti ada ya Pak. Berarti kalau di sekolah Ibu ini belum banyak ya, Bu? Ya ada, ini masih diferensiasi, ada yang sudah wali yang sudah menerapkan, tapi ada juga yang belum. Nah ini memang nanti minimal kita sebagai guru itu kan jadi contoh dulu Pak, contoh manajemen kelas yang baik dulu, ya nanti bisa lama-lama bisa menularkan ke teman-teman yang melihat gitu. Jadi kita menjadi virus kebaikan tuh dimulai dari diri kita dulu, biar mereka yang lain tuh bisa melihat, oh efektif, oh belum, lah gitu dari itu. Kalau ngubah yang kecil dulu aja, skop sekitar saya dulu gitu. Ya sudah Kalau banyak sih tapi belum. Kalau dukungan kepala sekolah bagaimana Bu Prapti? Ya sangat luar biasa. Sekolah saya ini kan kepala sekolah penggerak, selalu memotivasi setiap guru dan wali kelas untuk terlibat langsung. Cuma kembali ke beberapa pelaksananya itu kan di lapangan, itu tergantung kita yang memaknai dari himbauan ibu kepala sekolah atau gimana itu Pak ya. Yang penting kita itu juga meneruskan dari harapan ibu kepala sekolah ke guru penggerak, dan kita selaku guru penggerak juga mau untuk menjadi teladan ataupun motivator teman-teman yang ada di sekolah dengan menanamkan disiplin positif itu tadi Pak. Bu Prapti, selamat melaksanakan budaya positif. Nanti Oke, untuk Pak. ketemu lagi kapan kira-kira Ibu ini untuk bisa sharing lagi? Oh ya, minggu depan mungkin Pak Denny ada waktu? Oh iya, bisa minggu Ya, depan. ya Lagi. seperti ini aja, jam ini aja Pak. Ini pas longgar soalnya hari-hari ini kan pas longgar, bisa enak. Selamat bekerja Bu Prapti, semoga sukses. Iya, amin. Terima kasih Pak Denny. Halo, selamat siang Pak Denny. Selamat siang Bu Anita. Bagaimana untuk coachingnya sudah selesai ya?
Sudah, Bu Anita, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan sesi coaching kali ini, Pak Denny? Saya merasa senang sekali, merasa nyaman juga, tapi ngobrol dengan Bupati, dia bisa mengungkapkan rencana-rencananya, niat-niat baiknya untuk di kelasnya. Juga nyaman. Tadi di prasupervisi Pak Denny ingin dibantu saya dalam observasi terkait dengan pertanyaan berbobot ya Pak Denny ya. Betul itu. Nah, mungkin Pak Denny bisa memberikan refleksinya apa saja yang mungkin sudah Pak Denny lakukan terkait kompetensi coach dalam memberikan pertanyaan berbobot. Terima kasih Bu Anita. Tadi saya sudah mencoba untuk bertanya mengenai hal-hal yang akan dilakukan oleh Ibu Bupati. Bupati juga sudah menjawabnya dengan lancar, sudah sesuai. Kemudian beliau juga tidak mengalami kesulitan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya bukan, tidak ambigu maksudnya pertanyaan saya, dan mudah dipahami begitu lah. Kalau menurut saya pertanyaan saya itu beberapa kali juga saya agak kesulitan untuk mencari pertanyaan lagi, ya, masih harus banyak berpikir secara spontan pertanyaan di saat coaching itu. Oke, keren-keren ya Pak Denny. Berarti Pak Denny merasa bahwa sudah mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tadi juga sudah, dan sudah dipahami Bu Prapti dengan baik gitu ya Pak Denny ya. Tapi Pak Denny masih merasa ada yang perlu diperbaiki tadi tentang bagaimana cara menggalinya. Jadi Pak Denny masih harus berpikir begitu ya. Tapi overall sudah keren Pak Denny. Nah, ini kalau tadi Pak Denny di awal memberikan penilaian pada diri adalah 7, setelah dilaksanakan sesi coaching ini, Pak Denny ada peningkatan berapa ini kira-kira Pak Denny? Kalau menurut saya tadi sudah di angka 8, Bu. Oke, dari 7 ke 8 ya Pak Denny. Siap. Nah, mohon izin Pak Denny, saya memberikan hasil pengamatan saya terkait pertanyaan berbobot ya Pak Denny, diperbolehkan? Silakan Bu, saya tunggu. Monggo. Terima kasih Pak Denny atas waktunya. Tadi saya sudah mencatat beberapa hal yang sudah Pak Denny lakukan, sudah keren. Dari mengajukan pertanyaan berbobotnya itu sudah berdasarkan kata kunci, begitu ya Pak ya, sudah ada kata kuncinya, kemudian sudah mengajukan pertanyaan terbuka, tapi tadi ada satu Pak Denny menggunakan kata apakah itu tadi ya, tapi nggak apa-apa, hanya satu itu saja. Dan kemudian Pak Denny juga sudah mencoba untuk menggunakan rasa, menggunakan kata kunci, kemudian menggunakan memparafrasekan sebentar apa yang menjadi jawaban dari Bu Suprapti. Tapi alangkah lebih baiknya lagi ya Pak Denny ya, ini untuk lebih meningkatkan lagi tadi untuk parafrasenya mungkin bisa diperhalus lagi. Jadi tadi ada beberapa jawaban dari Bu Suprapti yang Pak Denny lupa untuk memparafrasekan. Tadi setelah jawaban yang terakhir itu Pak Denny langsung apa dukungan. Nah, mungkin lebih diperhalus lagi biar semoti begitu ya Pak Denny. Untuk mencapai tujuan tadi mungkin apa dukungan gitu. Jadi di depannya mungkin diberikan tambahan sedikit saja dari parafrase itu. Tadi mungkin terlupa Pak Denny ya. Saking semangatnya begitu ya Pak Denny. Oke, itu saja tambahan dari saya, dan juga tadi kata kuncinya tadi ada yang slip sedikit Pak Denny, tapi nggak apa-apa, lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Itu saja Pak Denny dari saya, supaya nanti kompetensi kemampuan Pak Denny dalam mengajukan pertanyaannya berbobot itu lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ani. Nah, tadi setelah kita merefleksi bersama ya Pak Denny, ini kedepannya ini Pak Denny punya rencana apa ini? Mungkin rencana tindakan apa yang akan dilakukan Pak Denny untuk meningkatkan lagi kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot? Kalau rencana saya ke depan, saya harus banyak melihat video-video coaching ya Bu. Dari video-video coaching itu saya bisa belajar cara bertanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu saya bisa dapat inspirasi dari video-video para profesional coach begitu Bu, rencananya. Oke, keren Pak Denny. Berarti Pak Denny ini akan mencoba untuk
belajar dari video-video coach-coach yang profesional begitu, sehingga Pak Denny bisa mengambil intisarinya, bisa mengambil pengalaman yang berharga sehingga bisa dilakukan untuk implementasi coaching-coaching berikutnya begitu ya Pak Denny ya. Oh iya, tambahan satu lagi Bapak dari saya. Mungkin untuk gesturnya itu lebih itu ya Pak Denny, sehingga acknowledge-nya itu oh iya, begitu lebih kayaknya lebih enak begitu Pak Denny kan. Oh iya, seperti itu mungkin karena hanya itu saja Pak Denny. Semoga kedepannya saya yakin Pak Denny orangnya bisa meningkatkan segala kompetensinya, tiga kompetensinya, khususnya untuk hari ini kompetensi pertanyaan berbobot sehingga lebih baik lagi. Begitu Mbak Denny. Ya, terima kasih Bu Anita masukannya. Moga bisa memperbaiki lagi. Terima kasih, tetap semangat Pak Denny. Semangat untuk menjadi coach yang profesional. Sesi pasca observasi saya cukupkan ya Pak Denny. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.